Di zaman Raja Salomo, mereka belum tahu kalau ada sorga dan neraka. Mereka hanya meraba-raba. Kira-kira ada semacam akhirat, tapi mereka belum terima pewahyuan. Itu baru diwahyukan di perjanjian baru. So you know, zaman itu mereka belum ngerti yang namanya pahala di sorga. Belum bisa jadikan itu motivasi hidup mereka. Jadi kalau kita sekarang di perjanjian baru lebih mudah untuk hidup benar, untuk hidup suci, hidup kudus. Karena kita tahu bahwa mati bukan akhir segala sesuatu. Jadi misalnya kita itu suffering atau menderita di sini nggak apa-apa. Nanti suatu hari ada mahkota yang menungguku. Nggak apa-apa kalau kita miskin di dunia ini, kelak nanti suatu hari aku akan kaya di sorga. Zaman dulu nggak ada itu. Mereka hanya tahu takut akan Tuhan. Itu saja, nothing more. Kalau itu cukup untuk membuat orang-orang di perjanjian lama, nabi-nabi, imam-imam, bahkan raja-raja yang takut akan Tuhan seperti Daud misalnya. Kalau itu cukup membuat mereka hidup saleh, apalagi kita. Ya, hari ini kita akan pelajari bahwa hidup takut akan Tuhan itu bagi orang miskin maupun orang kaya. Tetap tuntutannya sama. Jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan. Jangan jadi malin kundang sorga. Siap, sucikan kuduskan hati kami, agar kami menyembah hanya satu Tuhan. Dan bukan mamon yang ada di hati atau duniawi. Tapi kami sungguh-sungguh hanya mengagungkan, meninggikan Engkau satu-satunya Tuhan, Raja kami yang kami kasihi. Jadilah juru selamat kami. Jadilah Tuhan atas setiap aspek kehidupan ini. Be the Lord of everything. Jadilah Tuhan atas segala sesuatu di hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu menegakkan the Lordship, ketuhanan Yesus dalam diri umat Tuhan. Hamba berdoa agar Tuhan yang bekerja dan berbicara. Hamba bersembunyi di balik salib itu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang ada di tengah kita. Saya ingin sekali lagi jemaat yang on-site di Singapura, khususnya ROSC, GMS di sini, dan juga keluarga Saat Teduh Bersama yang berdomisili di Singapura City. Kalau Anda ada di sini sekarang bisa sapa jemaat online. Mari 1, 2, 3 kita kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Haleluya, welcome home. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul kaya bukan jaminan bahagia. Kita sama-sama akan melihatnya, yaitu di kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 19. Saya ulang, kaya bukan jaminan bahagia. Nanti kita jadi mengerti mengapa orang-orang terkaya di dunia jarang tertawa. Financial freedom, kemerdekaan finansial itu ternyata mitos. Karena orang miskin, orang kaya, lebih miskin, lebih kaya, selalu ingin lebih kaya. Selalu mengejar harta yang mereka belum punya. Jadi hati ini bahagia penuh, tidak tergantung itu. Mari kita baca dulu. Ambil catatan ya, nanti akan selalu ada summary atau ada rangkuman. Ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. So true ya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kuliah di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari, selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya,
juga itu pun karunia Tuhan. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Tuhan membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini bukan anti kaya ya, kita kerja buat apa kalau bukan untuk menabungnya dan supaya mengembangkannya. Jangan lupa juga yang menulis ini adalah Raja Salomo atau Raja Sulaiman, orang terkaya sepanjang masa. Tapi ini hanyalah refleksi tentang makna kehidupan. Dan ternyata meaning cannot be found in riches. Atau arti hidup itu nggak ditemukan di dalam perkara materi. Sebenarnya di depan Tuhan ya, kita semua itu nol kecil, nol besar. Nggak ada orang kaya di mata Allah, semua miskin di hadapan Tuhan. Semuanya miskin. Tidak ada satupun yang kaya di hadapan yang Maha Kuasa. Selama kita masih akan mati, di atas kita masih ada atap, yaitu sorga. Kita nggak boleh gaya. Di mata Tuhan cuma ada orang yang miskin dan lebih miskin, nggak ada orang kaya. Itu sungguhan loh. Penting untuk kita ingat ini, termasuk kita di Singapura. Ya, di sini juga ada berbagai beraneka ragam orang Indonesia atau bukan. Tapi kita semua itu sebenarnya sama, satu nafas saja. Nah, kita lihat sekarang makna ini bukan supaya kita jadi jatuh miskin, tapi supaya kita itu punya makna. Kita penting sekali untuk memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi daripada perkara-perkara di bawah matahari. By the way, di zaman Raja Salomo, mereka belum tahu kalau ada sorga dan neraka. Mereka hanya meraba-raba. Kira-kira ada semacam akhirat, tapi mereka belum terima pewahyuan. Itu baru diwahyukan di perjanjian baru. So you know, zaman itu mereka belum ngerti yang namanya pahala di sorga. Belum bisa jadikan itu motivasi hidup mereka. Jadi kalau kita sekarang di perjanjian baru lebih mudah untuk hidup benar, untuk hidup suci, hidup kudus. Karena kita tahu bahwa mati bukan akhir segala sesuatu. Jadi misalnya kita itu suffering atau menderita di sini nggak apa-apa. Nanti suatu hari ada mahkota yang menungguku. Nggak apa-apa kalau kita miskin di dunia ini, kelak nanti suatu hari aku akan kaya di sorga. Zaman dulu nggak ada itu. Mereka hanya tahu takut akan Tuhan. Itu saja, nothing more. Kalau itu cukup untuk membuat orang-orang di perjanjian lama, nabi-nabi, imam-imam, bahkan raja-raja yang takut akan Tuhan seperti Daud misalnya. Kalau itu cukup membuat mereka hidup saleh, apalagi kita. Ya, hari ini kita akan pelajari bahwa hidup takut akan Tuhan itu bagi orang miskin maupun orang kaya. Tetap tuntutannya sama. Jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan. Jangan jadi malin kundang sorga. Siapa mencintai uang, ayat 9, tidak akan puas dengan uang. So true ya. Orang kalau cinta uang, gak akan pernah puas sama uang. Yang salah bukan uangnya. Cinta akan uang itulah akar kejahatan. Jadi kalau orang sampai cinta akan uang, biasanya dia jadi jahat. Jadi misalnya dia seorang laki-laki yang dulunya family man takut akan Tuhan. Waktu dia mulai cinta akan uang, coba lihat ya, hati-hati kalau dia gak beres soal money. Sebentar lagi dia juga akan jatuh dalam perselingkuhan. Makanya istri-istri di sini kalau suaminya itu ke gereja melayani Tuhan, itu jangan dilarang. It's for you too, it's protection. Itu perlindungan. Demikian pula berlaku untuk wanita. Pengusaha juga cinta akan uang, menghalalkan segala cara. Politikus juga, wah bisa parah. Tak terkecuali pendeta. Pendeta pun bisa jahat setengah mati kalau sudah dihinggapi virus ini. Cinta akan uang membuat kita gak puas dengan uang. Dan bahkan kita akan menjual manusia demi harta. Kita tidak takut untuk mengkhianati kalau itu bisa membuat kita kaya. Dan siapa mencintai kekayaan gak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia garis bawah. Ini pun sia-sia di garis bawahi. Saya punya satu pertanyaan untuk ayat 9. Mana yang lebih sia-sia ya? Mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara, atau setelah kita dapat kekayaan itu ternyata gak buat kita happy? Kira-kira mana yang lebih sia-sia? Mati-matian terobsesi untuk menjadi orang terkaya di dunia. Kalau sudah dapat semuanya, bingung mau beli apa, semua sudah gampang untuk dibelinya. Cari-cari sesuatu yang orang lain gak punya. Karena apa yang dimiliki oleh sesama sudah tidak bisa memuaskan hatinya. Empty.
kekayaan itu sendiri, kalau ujungnya hanyalah demi kekayaan itu, dia tidak bisa memuaskan apa-apa. Which one is more? Mana yang lebih sia-sia? Menurut saya yang lebih sia-sia adalah perasaan empty in the end. Perasaan kosong di hati. Ayat 10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Betul loh ini, yang percaya ini betul, yang juga berkata, oh iya masuk akal, katakan amin. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Betul sih, orang kalau tambah hartanya, pengeluarannya bertambah. Misalnya pajak orang kaya, misalnya teman orang kaya, wah itu maintenance-nya tinggi loh. Belum lagi tuntutan hidup mewah, perlu mempertahankan status ya kan. Belum lagi expenses atau pengeluaran-pengeluaran untuk melindungi kekayaannya. Punya koleksi apa, perlu perawatan, perlu brangasnya, bahkan brangas istimewa. Sebenarnya itu seperti akhirnya anjing mengejar ekornya sendiri. Enggak, bahasa Surabayanya nih, saya orang Surabaya kan, enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Kecuali kalau kita punya tujuan yang lancip, yang tajam, yang menuju ke sorga, dan kekayaan menjadi tool atau menjadi alat yang baik. Pepatah berkata bahwa money is a good servant but a bad master. It's so true sih, sangat betul sekali. Uang itu adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Ayat 11 ya, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ini ironis, biasanya orang kalau kenyang langsung tidur. Itu kalau perut kosong itu malah susah tidurnya. Siapa di sini kalau perutnya kosong susah tidur? Angkat tangan. Jujur, ini yang jujur, yang gak angkat tangan kurang jujur. Apa keuntungan kekenyangan orang kaya gak bisa buat dia tidur? Tapi di ayat 11 awal ditulis enak tidurnya orang yang bekerja. Jadi gak apa-apa loh kalau kita itu belum punya segala-galanya, justru enak tidurnya. Jadi it's okay to sleep in your unachieved, not yet achieved dreams. It's okay untuk kita itu tidur dalam kondisi mimpi kita belum tercapai, visi kita belum tergenapi, ambisi kita belum terjadi. It's okay untuk tidur dalam keinginan yang belum dikabulkan. Karena itu justru buat kita tidur nyenyak. Aneh ya. Kita punya mitos begini. Kalau aku sudah dapat yang ku mau, sudah memperoleh yang ku dambakan, tidurku pasti nyenyak. Ayat ini berkata sebaliknya. Justru kau akan takut dan khawatir kalau itu dicuri dan diambil daripadamu atau berkurang esok hari. Kita kira kalau kita mencapai goal kita akan happy. Bukan. Makanya itu Mazmur 23 ayat yang terkenal berkata, The Lord is my shepherd and I shall not want. Yang namanya puas cukup itu adalah kalau kita tahu ada Tuhan di hidup kita. Dalam kekurangan kita dan kelebihan kita, tercapai atau belum, asal ada Tuhan, saya bisa ada full stop. Hari ini saya bisa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Tuhan kita tenang. Ini kita lihat lanjut ayat yang ke-12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Wait for a while. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya justru jadi kecelakaannya. Kok bisa? Tanya dirimu sendiri sebuah pertanyaan bagus. Is your rich wealth a blessing to you and to your family? Answer honestly. Apakah kekayaan atau harta di rumahmu atau di bank accountmu itu sudah menjadi berkat? Sudah, jangan muluk-muluk, berkat untuk orang lain dulu. Tunggu dulu. Apakah kekayaan Anda menjadi berkat buat Anda dan keluarga Anda? Jikalau Anda punya anak, apakah kekayaan Anda itu justru menjadi berkat bagi mereka atau jadi kutuk? Kalau kita mau jujur ya, misalnya kita punya anak, lalu kita diberkati secara materi, apakah justru anak kita jadi anak stroberi? Gara-gara
the family is wealthy. Dan kalau begitu, strawberry dipencet sedikit, keluar airnya. Anak kita mentalitasnya jus buah, bukan solid gold atau emas murni. Saya rasa kekayaan Anda adalah kutukan kalau gitu, kalau mau jujur evaluasi. Jikalau kekayaan Anda, misalnya kekayaan kita ini, anak kita jadi rusak, pakai uang beli teman, bahkan beli barang-barang terlarang. Jujur aja, kekayaanmu itu sekalipun adalah kekayaan itu sekalipun diizinkan Tuhan, tapi salah kelola, berujung jadi toksik. Kekayaan yang disimpan oleh pemimpinnya malah justru mencelakakan dia dan keluarganya. Is your wealth truly a blessing to you? Think about it. Reflect on it. Coba direfleksikan. Apa sungguhan sudah menjadi berkat buat keluargaku? Apakah dengan bertambahnya harta benda di rumah saya, hati saya melekat padanya, saya berubah jadi orang, saya jadi orang yang 1 senti lagi lebih angkuh? Saya jadi orang yang jauh sama Tuhan dan merasa bahwa Tuhan itu malah yang perlu saya, gereja perlu kami, malah kita jadi orang yang salah di mata Tuhan. Kalau itu terjadi ya, mendingan doa minta kekayaan itu diambil daripada kutukan itu berlanjut. Tapi lebih baik lagi adalah mendingan hatinya bertobat dalam kekayaannya. Siapa tahu Tuhan akan pakai segala perkara, termasuk harta bendanya untuk memuliakan Tuhan. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ayat 13, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Cerita begini sih ada di dunia ini, yaitu orang yang berakhir tragis, baik itu kena hukuman, kecentok hukum namanya, atau mungkin kekayaan itu bisa binasa lewat berbagai macam cara. Bisa lewat foolish gambling, atau bisa lewat berjudi, bisa hilang sehari, atau mungkin bukan gambling. Gamblingnya itu lebih commercially atau di dalam bisnis namanya failed ventures, business ventures. Bisa loh orang itu halal saja tetapi bukan kalah judi tapi gagal berbisnis. Cerita-cerita ini terjadi, kekayaan yang binasa oleh karena kemalangan. Dunia berkata bad luck. Tapi saya justru melihat ironisnya ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan, malah keluarganya dipulihkan. Saya nggak berdoa, silakan bangkrutlah. Karena itu juga bukan jaminan. Tapi kekayaan juga bukan jaminan bahwa keluarga itu bahagia. Hanyalah Tuhan. Tapi saya pernah melihat orang-orang yang bangkrut justru menemukan makna dan hidupnya itu berputar 180 derajat. Bangkit lagi sih, gak tentu seperti dulu, tetapi family-nya happy. Tapi saya juga pernah melihat orang-orang yang punya harta bertobat. Abraham itu kaya, Ishak, Yakub juga, tapi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang maha kuasa. Mereka juga seperti di perjanjian baru, Yusuf dari Arimatea, itu punya kuburan. Sedangkan yang lainnya cuma asal-asalan. Itu kuburan yang bisa digrafis ya, diukir. Yang bisa kosong seperti itu, dan orang yang masih muda belum mati, itu hanya orang-orang yang berada. Dan dia memberikan persembahan kepada Tuhan ketika Tuhan membutuhkan, yaitu kuburan itu dipakai oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah check in di situ selama 3 hari, lalu check out pada waktu hari Minggu, tepatnya hari Paskah atau hari kebangkitan itu. You see, jangan prejudis dan diskriminasi. Kita jangan mau jadikan ekonomi kita status di hadapan Tuhan. Jangan mau kita dihakimi berdasarkan uang di bank kita berapa banyak atau berapa sedikit. We are valuable to God. Kita ini precious dan berharga bukan karena apa yang melekat di tubuh kita, bukan merek pakaian kita. Merek pakaian kita apapun juga, ginjal masing-masing kita tetap 2. Badan kita berharga, nyawa kita itu tak terhingga nilainya. Kekayaan itu bisa binasa. Karena itu jangan kau taruh harapanmu di sana, melainkan kelolalah
dengan takut akan Tuhan. Ayat 14, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Ini cerita tentang kelahiran dan kematian manusia, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Death is the end of wealth. Setiap kita akan hadapi itu. Semua kita akan berakhir di berapa kali berapa jikalau kita tidak dikremasi. Semua kita konglomerat atau melarat. Kita mau naik mobil apa hari ini, semua kita akhirnya akan naik mobil mayat. Ujungnya, sorry itu saya, gereja harus buka mulut seperti ini karena gereja bukan bermain agama, tapi gereja adalah jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Debu akan kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Death is the end of wealth. Kematian adalah akhir segala sesuatu berhubungan dengan kekayaan materi. Bapak Ibu Saudara, jemaat saat teduh, GMS, ROSI, I love you with all my heart. Saya punya hati gembala, untuk saya bagikan. Saya tidak ingin Anda suatu hari gigi jari, hanya lolos dari api. Meskipun kita tidak motivasi, upah apa saya juga nggak tahu di sorga. Tapi saya tahu Tuhan itu adil. Tuhan akan membiarkan orang yang hidup sungguh-sungguh, orang yang betul-betul hidup berguna, orang yang hidup mengabdi, yang melayani generously, yang melayani dengan murah hati. Gak mungkin gak dibedain sama orang yang hidup egois. Mau selamat dia doang. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Bagaimana jikalau orang-orang yang benar aja hampir-hampir gak diselamatkan? What about those that are willfully sinning? Bagaimana dengan mereka yang sengaja berbuat dosa? Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa ada perbedaan antara kambing dan domba. Kenalilah karakter Tuhanmu. Kalau ada dia membedakan domba dan kambing, dia akan membuat perbedaan nanti. He is going to differentiate and distinguish those who are true and those who are not. Ayat 15, ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan. Lihat ya, orang yang hidup dalam keegoisan, ini bukan kaya atau miskin, bukan status ekonominya, tetapi status hatinya. Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihat ayat 16, orang yang hidup bagi dirinya malah kehilangan segalanya, malah kehilangan damai sejahtera, sukacita, malah kehilangan nyawanya. Siapa yang menggenggam seperti ini kekayaan atau kenikmatan, with a clenched fist like this, I assure you, you'll not find joy. Tidak akan menemukan makna, tidak akan menemukan sukacita. Bahkan di ayat 16 di sini jelas sekali, dengan jelas dan gamblang dan tegas, Raja Salomo mengatakan bahwa even the wealthy are feeling very lonely. Bahkan orang-orang terkaya di dunia itu juga some of the loneliest creatures. Why they seldom smile? Now you know the answer. Mereka itu mengalami kegelapan, kesedihan, banyak kesusahan, penderitaan, kekesalan. Sama. Bahasa Ibraninya dicatat, coba. Ini versi Jawa. Sami mawon. Sama saja. Bahasa Singapuranya same lah. Bahasa Indonya 11-12. Bahasa Chinese-nya caputuo lah. Bahasa Konghunya camto. Apalagi sekarang pokoknya yang penting kita tahu bahwa manusia itu sama di mata Tuhan. Ya, lihat ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang wait. Ini disuruh party hard ya. Disuruh berpesta-pesta foya-foya, pesta pora, pesta dosa. Bukan. Ayat 17 ini netral. Dia berkata, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah. Dalam hikmat dia berkata, jadi bukan demi dosa. Kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah, katakan senang. Coba semua katakan senang. Kalau yang lebih baik adalah kalau orang bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Ayat 17 Bapak Ibu Saudara keluarga saat teduh yang saya kasihi. Ini bukan endorsement dosa, silahkan sana, bukan.
ayat ini menunjukkan pada kita bahwa selain kita diperbolehkan enjoy life tanpa dosa, banyak hal loh yang kita bisa dinikmati di hidup ini tanpa harus melanggar firman Allah. Jangan jadi orang yang menumpuk untuk dirinya, tetapi jadi orang yang juga memakainya. Jangan pelit kikir terhadap diri sendiri. Itu bisa terus menerus kita lanjutkan arti dari ayat ini. Tapi yang saya ingin Anda tangkap mentah-mentah di sini adalah kata, tidak ada yang lebih baik, yang kuanggap baik dan tepat ialah bersenang-senang dalam usaha yang dilakukannya. Kata bersenang-senang sini pakai money, pakai uang. Ini the right use of wealth atau pemakaian harta yang benar, yaitu dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Apakah kita bisa bersenang-senang di luar Tuhan? Nggak bisa. Pakailah untuk menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Makan kalau tidak sama orang-orang yang kita cinta, mau beli makanan termahal di dunia juga nggak nikmat-nikmat amat, betul kan? Suka nggak kita kalau kita fine dining sendiri, makan paling mahal, Wagyu E5, ya E5, lalu habis itu seafood yang tidak bisa dicari, yang langka, yang gimana, kalau perlu makan apapun dessertnya itu pakai gold, pakai emas apa itu, gold yang bisa edible, yang bisa dimakan itu. Kalau perlu semua makan gold sampai diare kita. Kalau perlu makan emas yang tipis-tipis sudah enggak, udah biasa terlalu murah, makan yang lempengan sekalian, makan yang logam mulia. Rompal giginya enggak apa-apa, besok kita pasang yang baru. Ya, I have to find some ways to spend. Apa sih happy-nya kalau kita makan lalu habis itu akuarium di atas sana kita lihat hiu, tapi sendirian. Are you lonesome tonight? Jadi lonely. Baru indah kalau kita makan dengan seorang yang kita cinta. Istrinya misalnya, tunangannya, anak-anaknya ikut, papa mama. Money is a good tool, you know, to please other people. In the good way ya. Dengan cara yang baik. Saya ngerti sekarang maksudnya. Sebab itulah bahagiannya, kata ayat 17, ayat 18. Tidak lama lagi kita selesai ya. Setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya. Juga itu pun karunia Tuhan, katakan karunia Tuhan. Terakhir, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Tuhan membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Coba perhatikan kata karunia Tuhan. Karunia Tuhan di sini artinya gift, kado. Kekayaan itu kado dari Tuhan. Makanya bodohlah orang yang iri sama sukses orang. Ya kalau dia salah di depan Tuhan nanti dia akan diurusi Tuhan. Tapi kalau dia benar di depan Tuhan, dia mengelolanya. Kalau Tuhan kasih dia 5 talenta, yang punya 1 talenta, jangan marah-marah, tapi talenta sendiri tidak diapa-apain, disimpan di bawah tanah. Yang punya 2 talenta, jangan irilah sama yang 5 dan jangan gaya sama yang 1. Setiap orang itu akan diuji oleh Tuhan. Jangan lupa, karunia itu artinya gift, pemberian. Tuhan berkasih karunia lebih ke orang itu, apa masalahmu? Bukankah kita semua patut masuk neraka? Kalau kita semuanya harusnya dihukum mati, lalu tiba-tiba Perdana Menteri atau Presiden memberi grasi, nggak jadi, happy kan? Kita keluar dari penjara, yang satu dikasih makan steak, yang satu dikasih makan makanan biasa. Misalnya yang satu dikasih makan steak gimana, satu dikasih laksa. Kalau saya sih milih laksa sih. Satu dikasih makan Hokian mie, yang satu dikasih makan pecel ala Jawa Timur, yang satu lagi dikasih makan yang mahal-mahal. Jangan marah lah, jangan cekik-cekian lah. Sama-sama harusnya mati nggak jadi kok. Yang satu mau dikasih makan yang mahal, satu lebih murah. Kan urusan Tuhan. Tuhan bermurah hati kepada siapa? Dia bermurah hati ya kan. Karunia itu gift. Gak bisa kita itu yang lebih berkata, gua hebat. Itu karunia kok, kamu kok gaya. Yang sedikit gak boleh iri. Loh, Tuhan mau kasih dia banyak, apa masalahmu? Yang penting kan sana namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Betul ya? Tapi selain itu, kata karunia itu artinya, do you know what? Test. Karunia itu bukan hanya gift, tapi test. It's a test. Tuhan kalau kasih kita karunia, Tuhan tuh menguji kita. Kamu apain tuh talenta? Kamu lus-lus atau kamu kelola? Selain itu juga suatu ujian bagaimana kita melihat orang lain.
Apakah kita bisa sukacita untuk keberhasilan mereka? Setiap karunia diberi kepada kita, termasuk harta benda, uang juga, itu satu adalah pemberian cuma-cuma. Meskipun kita bekerja keras untuk itu, tapi tidak ada garansi. Berapa banyak orang kerja keras, ya pas-pasan. Tapi ada orang yang kerjanya yang gak keras-keras juga jadi luar biasa. Itu semua karunia. Ya, jangan putus asa. Kalau Tuhan tidak memberi atau sudah memberimu, janganlah kita menyombongkan hati. Karunia itu gift pemberian, tapi karunia itu juga tes, ujian. Kalau kita dikasih uang, diapain tuh? Tuhan mengujimu. Kita kasih uang 1, 2, 5 talenta, 1, 2 juta, 5 juta. Tuhan melihat yang 5 juta diapain? Yang 2 juta diapain? Yang 1 juta diapain? Yang 100 ribu rupiah diapain? Yang 100 ribu dolar diapain? Tuhan itu kasih sedikit atau banyak, itu ujian. Dan bisakah kita setia dalam perkara sederhana? Termasuk yang 5 talenta. Apakah hatimu tetap akan simple di hadapan Tuhan atau mulai gaya? Tuhan, God is testing you. Tuhan mengujimu. With the money that's in your hand, God is testing you. Tuhan mengujimu. Tidak sering dia mengingat umurnya, tapi dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ya, try not to think about life too much, but keep busy lah. Ya, kita terus sibuk aja. Yang saya terapkan adalah nggak usah terlalu banyak mikir. Yang penting kerja. Yang penting kerja dan menyibukkan diri. Yang penting kita berbuah. Sudah nggak usah mikir sekarang punya, belum punya, orang lain punya apa. Nggak usah mikir. Don't be a busybody. Jangan kepo rohani. Yang penting pokoknya saya kerja, saya sibuk, saya berbuah. Saya urusi hidup saya tidak urusi hidup orang lain kecuali untuk melayani mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, 3 poin saya ingin Anda bawa pulang. Ini sebagai prinsip kebenaran dan summary atau rangkuman yang kita pelajari. Number 1, kaya bukan jaminan bahagia. 1, orang yang terobsesi untuk kaya tak akan pernah merasa puas, pernah puas atau merasa cukup. Iya, itu dia. Ingat ya, focus on the giver, not on the gift. Fokus pada sang pemberi, bukan pemberiannya. Jangan-jangan nanti cubit-cubitan kalau fokus pada pemberian. Nanti sikut-sikutan sama orang lain. Orang yang terobsesi untuk kaya gak akan pernah puas atau merasa cukup. 2, harta adalah kepercayaan Tuhan. Dan selanjutnya juga adalah tanggung jawab yang besar. God is testing you. Tuhan sedang menguji dan mengujimu. Bukan mencobaimu, dia menguji apa yang hendak kau lakukan dengan harta itu. 3, uang bukan sumber kebahagiaan. Catat itu, paku bumikan di hati. Tapi alat untuk menyenangkan Tuhan dan sesama. Itu dia. Wealth is a resource, not the source. Bukan sumber, tapi resource atau sumber daya. Sumbernya Tuhan. Tuhan suruh kita memberdayakan. May you serve God generously and be a generous giver too. Biar Anda dan saya menjadi orang yang melayani Tuhan dengan murah hati dan pemberi yang murah hati juga dalam hidup ini. Jesus loves you. Saya rindu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, mengucapkan berkat atas profesi dan pekerjaan Anda asal sah, asal halal, bukan yang melanggar firman dan melanggar hukum. Saya percaya tidak ada alasan Tuhan tidak memberkatimu. Tapi saya minta Anda bukan tangannya begini, clench fist atau menggenggam erat-erat. Belajar sama hidup itu gini loh, sama Tuhan itu. Apapun tuh hanya melalui gitu, gak pernah kita memilikinya. Whatever it is, trust me, even your children, they don't belong to you, they belong to Him. Bahkan anak-anakmu pun, apalagi cuma harta benda. Mari kita belajar jadi orang yang peka. Tuhan suruh apa, suruh apa. Tuhan tidak minta kita menyerahkan seluruh harta kita. Siapa yang suruh? Tidak ada yang memintanya. Tapi kita harus belajar menaruh Tuhan nomor 1. Dan apa kata Tuhan itu yang terpenting di hidup kita. Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita melakukannya. Jadi hati itu berpaut pada Tuhan, bukan pada benda. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita seperti ini. I pray Tuhan Yesus, Engkau yang berhikmat, Engkau yang bijaksana, berkati profesi, apapun bisa melalui tangan dan hati dan hidup orang itu. Hamba berdoa untuk keluarga saat teduh, Tuhan Yesus, taruh whatever blessing, whatever talenta apapun, Kau taruh di sana. Untuk mereka membangun kerajaan sorga dan mencari kebenarannya. Dan juga untuk menyenangkan ya Tuhan Yesus, orang-orang di sekeliling mereka, misalnya orang tua atau keluarga, atau bahkan a stranger at all. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Kau pakai ya Tuhan keluarga saat teduh, semua tidak hanya menerima, receive, lalu clenching fist atau langsung menutup dan erat-erat. Tidak boleh keluarga saat teduh bersama sudah dimuridkan berapa tahun, harus menjadi murid Tuhan.
Tidak boleh dengan tangan menggenggam, tapi dengan tangan terbuka. Lord, you give, you take. Blessed be the name of the Lord. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa berkati, pakai tangan-tangan ini Tuhan untuk membangun sesuatu yang holy dalam kehidupan mereka. Sambil kau berkati hidup mereka juga. Tuhan tidak berhutang budi. Dalam nama Yesus. Anda bisa letakkan tangan. Semua permohonan-permohonan tentunya masuk saat ini. Kita akan doakan juga. Mari kita ulurkan tangan ke depan. Let's pray. Untuk setiap kebutuhan doa Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus. Aku berdoa yang sakit dulu Tuhan. Orang menderita itu kasihan. Dalam nama Yesus, I rebuke that sickness. Aku tengging sakit penyakit itu. Dalam nama Yesus, I speak healing in Jesus name. Receive, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilurnya di Kalvari. Dan yang tidak punya keturunan Tuhan berikan. Hamba berdoa Tuhan. Yang belum punya jodoh Tuhan juga. Tidak pernah hamba-Mu remehkan lonely feeling. Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, yang kena hutang piutang, Tuhan juga jamah, buka jalan, kasih kemurahan. Dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu. Ada satu orang yang habis kemo ketiga, keempat, lidah Anda sudah tidak terasa, hampir nggak bisa merasakan makanan. Not only that God is healing you, dan kemoterapinya akan berhasil, ikuti semua episodenya. Tapi Tuhan akan membuat satu first court, ada satu, Tuhan akan satu mujizat di depan yang Tuhan berikan. Lidahmu sudah bisa merasa. Pertama-tama yang kau rasakan adalah asin. Lalu kalau Anda mulai bisa merasakan manis. Semuanya rasa asin-asin, tapi nanti lama-lama keesokan harinya manis dan mulai bisa rasakan yang lain-lainnya. Terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Kan merasa orangnya tidak terlalu jauh. Saya nggak tahu apa orang yang ini menyaksikan dari Singapura, onsite, online, atau nggak jauh. Saya rasakan ada orangnya. Di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Leukemia aku tengking dalam nama Yesus. Anak umur 17. Sebentar lagi sweet 17 ini cewek. Gerayakan atau enggak tahu. Pokoknya itu usianya orang sweet 17-an. Tapi Anda kena leukemia. You sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Saya melihat beberapa pengusaha strukturisasi ulang dengan bank. Dan bank memberikan keringanan yang enggak masuk akal. Enggak mungkin itu terjadi. Anda dipermudah oleh Tuhan. Tuhan mengetuk hatinya. Itu juga anak Tuhan yang membantumu. Di dalam nama Yesus. Ada orang yang kena masalah pinjaman online. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan angkat semua kutuk ini. Semua spirit ini ya Tuhan. Memang sungguhan ya Tuhan. Utang piutang itu seperti perbudakan. Aku minta bukan hanya 1, 2, ini banyak. Keluarkan mereka dari sana. Dan saya merasa Roh Kudus menaruh kata-kata ini. Jikalau kau harus jual aset, jual. Get out of that satanic hole. Keluar dari lubang setan itu. Jual semua asetmu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu pelan-pelan. Udah jangan ingat ke belakang. Aduh menyesal andai-andai. Percuma itu. Nasi udah jadi bubur. Doa dulu sebelum dimakan. Nasi sudah jadi bubur, jangan dimasak lagi jadi nasi. Nggak mungkin itu jadi kerak. Anda tinggal berdoa dan berkata, ya sudah, bubur tidak mengenyangkan, tapi aku makan. Aku bersyukur untuk bubur ini. Aku mulai dengan ini. Aku bekerja lagi. Tuhan berkata, Anda pasti bukan hanya keluar. Nanti Tuhan akan memberi kemakmuran lagi pada waktunya. Jesus loves you. And God bless you. Mari kita semua mengangkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang materi tidak bisa beri. Damai sejahtera sorgawi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.